Mengapa yang dihitung adalah volume satu silinder ya. Jadi memang pipa pemboran itu bentuknya adalah tabung ya, atau silinder. Ini mata bornya ya, kita analogikan. Ini kondisi open hole-nya. OH ya, OH ini case hole, CH. Nah, jadi perbedaan antara case hole dan open hole adalah diameternya. Jadi apabila sudah dipasang casing ya, otomatis untuk yang selanjutnya diameter dari bit ini selalu lebih kecil dari lubang yang sebelumnya ya. Jadi memang casing itu dia ada urutannya ya. Dimulai dari casing yang terbesar itu kita sebut dengan conductor casing. Lalu di bawah conductor casing itu biasanya conductor casing ini dipasang satu rangkaian cuman ya. Di bawah setelah dipasang conductor casing ya, di casing pertama namanya conductor casing, lalu dipasang lagi namanya surface casing ya, lalu dipasang lagi intermediate casing, lalu dipasang lagi namanya production casing. Jadi semakin lama semakin kecil lubang bor itu ya. Maaf ya, ini analogikan lurus ya lubangnya ya. Ini adalah lubang bornya ya. Jadi kan semakin kecil ya kan. Awalnya kan di surface sangat besar lubangnya. Lalu dipasang casing lagi mengecil. Pasang casing lagi mengecil, tambah kecil. Ya. Ini adalah lubang pemborannya. Ya. Nah, saya hapus dulu. Oke, ini adalah rumus untuk mencari volume dari satu silinder ya. Silinder ini bisa silinder dari casingnya ataupun bisa dari pipa pemborannya. Rumusnya adalah PD kuadrat dibagi 4 ini tadi ya. Rumus mencari silinder itu kan luas alas kali tinggi ya. Otomatis PD kuadrat dibagi 4 dikalikan L. L ini adalah tingginya ya. Dengan satuan feet ya. 1 feet adalah 12 inci ya. Maka untuk L ini biasanya dia tinggi ya. Tinggi satu join itu biasanya 30 feet. Maka karena dia satuannya feet, kita ubah lagi dia ke satuan inci ya. Maka dikali 12. PD kuadrat dibagi 4 kali L kali 12 ya. Maka satuannya menjadi kubik inch ya. Lalu jika satu barrel sama dengan 42 gallon ya, atau 9700 2 cubic inch ya. Nah, ini adalah konversinya, maka rumusnya menjadi seperti ini. PD kuadrat dibagi 4 dikali L ya, dikalikan 9702 ya, dikalikan 12 lagi. Maka kita akan dapat koefisien konversinya dengan nilai 0,000971 ya. Maka untuk mencari volume silinder, tinggal kita cari nilai dari rumusnya seperti ini tinggal ya. D kuadrat dikalikan 0,00971 dikalikan tinggi dari pipanya, maka kita akan dapat satuan berupa barrel ya. Mengapa barrel? Karena biasanya volume lumpur itu satuannya adalah berupa barrel ya. Sangat jarang menggunakan satuan metrik gitu ya. Jadi yang menggunakan adalah satuan barrel. Jadi untuk mempermudah pemahaman dan penghitungan, maka rumus untuk mencari volume silinder ini menjadi D kuadrat dikalikan 0,00971 kali L. Ini adalah faktor konversi dari kubik tadi ya. Satuan kubik inci tadi menjadi satuan volume berupa barrel gitu ya. Nah, dari mana dapat nilai dari faktor koefisien tadi? Nah, faktor koefisien tadi didapat dari ini tadi ya. Karena ini D kuadratnya adalah data, L ini adalah data, maka yang kita bisa langsung hitung adalah nilai Pi 4 ini tadi rumus ya. Ini adalah konversinya, ini juga konversinya. Maka Pi kali 12, Pi itu kan 3,14 ya, atau 2/7.
22/7 ya, dibagi 4 kali 9702 ini ya, maka didapat nilai koefisiennya langsung. Tinggal kita kalikan nilai D kuadrat dikalikan L nya, maka kita dapat volume 1 silinder. Nah, untuk mencari volume 2 silinder berarti ya tinggal dikurangi saja antara silinder 1 yang paling silinder besar dikurang silinder kecilnya ya, berarti casing dikurang silinder dari pipa, maka dapat selisihnya. Nah ini ya, saya hapus dulu ya. Nah ini adalah rumus untuk mencari leg stroke-nya ya. Leg stroke ini sama dengan volume anular dibagi pump capacity. Ini adalah berupa data untuk pump capacity ya. Kalau volume anular adalah volume dari si anulus ya. Anulus itu yang mana? Anulus itu ada yang adalah lubang bornya ya. Jadi si inside ini casing ya. Casing ini juga punya inside dan outside ya. Jadi untuk mencari volume anular, maka yang kita cari adalah nilai inside-nya ya. Nah, ini saya jelaskan rumusnya dulu ya. Untuk mencari leg stroke itu rumusnya volume anular dan pump capacity, maka kita tinggal mencari nilai volume anular ya. Dan untuk mencari leg time nya, maka volume anular dibagikan pump capacity dikali SPM. SPM nya adalah stroke per minute, berapa stroke yang diperlukan yang bisa dilakukan dalam waktu 1 menit. Itu artinya ya SPM itu ya. Perhitungan lag time itu dia ada 3 kondisi ya. Untuk kalau gambarnya seperti ini kondisinya ya. Jadi ini kondisi lubang bor yang dipasang casing ya, tapi belum dilakukan pendalaman ya. Ini adalah casing ya, casing pemboran. Nah ini adalah rangkaian pipa pemborannya. Jadi ada 3 kondisi yang di sini yang bisa kita hitung. Kondisi 1 ya, ini adalah drill pipe namanya ya. Pipa yang kecilnya ini drill collar, pipa yang besarnya ini adalah bit. Nah, jadi kita harus menghitung volume yang di sini, volume di sini, dan volume di sini. Maka kita akan dapat volume anulus ya. Volume anulus itu sama dengan volume lumpur biasanya. Nah, untuk mencari volume 1 ini tadi rumusnya L1. Ya, L1 itu adalah H casing dikurangi BHA, bottom hole assembly. Ya, bottom hole assembly-nya apa di sini? Di sini adalah drill pipe ya. Lalu L2 BHA dikurangi tinggi bit. Oh, ini tinggi ya. L1 ini adalah tingginya ya. Jadi memang kita perlu data tingginya ya. Jadi tingginya adalah H casing ini keseluruhan ya, dikurangi tinggi dari BHA. BHA ini adalah BHA ya. Jadi H casing dikurang BHA. Lalu L2, tinggi L2 adalah BHA dikurangi tinggi bit ya. Lalu L3 adalah tinggi bit. Tinggi bit biasanya data ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke rumusnya. Untuk mencari volume anulus 1 ya pada DP ya, pada drill pipe, rumusnya adalah ID casing. ID ini adalah inside diameter dari casing. Inside tentu aja bagian dalamnya, karena casing itu kan dia memiliki ketebalan. Jadi untuk menghitung volume bagian dalam dari casing, kita menghitung dari dalam bukan dari luar. ID casing kuadrat dikurangi ODDP ya, outer diameter drill pipe ya, outer diameter drill pipe. Nah, karena drill pipe kita menghitung volume yang ada di sini ya kan, maka yang kita hitung selisihnya adalah ODDP-nya, outer diameternya, diameter luar dari drill pipe ya, bukan inside diameter. Kalau inside diameter drill pipe berarti kita menghitung volume dari si yang ada di drill pipe ya, volume lubangnya ya. Dikalikan, rumusnya dikalikan 0,00971 ya, konversi koefisien konversi tadi, lalu